Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Saatnya kamu dengerin Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 FM Surabaya, RRI Sumeneb, RRI Madiun, RRI Malang, dan RRI Jember. 94,6 RRI Pro 2 FM Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hello teman-teman, malam semuanya. Balik lagi sama Pro 2 RRI Sumeneb di Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Barengan sama Farida, dan malam hari ini bareng sama foundernya salah satu band di Madura yang menurut aku kearifan lokal banget nih. Apanya? Namanya. Ya, malam hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng sama Mas Denny Aji. Dia itu merupakan founder dari band Citohe and the Cobra and the Mojo Cobra. Yang kearifan lokal tuh Citohe-nya teman Pro 2. Kalau the Mojo Cobra kayak udah band Eropa kali ya. Oke, kita sapa dulu beliau. Halo Mas Denny. Halo Mbak Farida. Wah, tuh kan, kearifan lokal banget kan? Kearifan lokal banget. Citohe. Iya, soalnya kan yang cih itu kan Madura banget ya. Iya, Madura banget. Iya. Kalau Sebenarnya dari ini Mbak Farida, dari orang-orang warung itu tahu sih kopi ini sih kayak gitu loh. Iya. Karena kalau teman-teman di Jawa, misalnya teman-teman Jawa Timur nih, teman-teman di Surabaya, Malang, Jember, sama Madiun yang juga merelay program kita malam hari ini tuh enggak Cih, tapi panggilnya tuh Pak Haji gitu kan. Tapi kita beda, Cih gitu. Well, selamat malam juga untuk teman-teman yang malam hari ini stay tune barengan sama Farida di Korwil 10 Jawa Timur, di Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Jember, Pro 2 RRI Malang, dan Pro 2 RRI Madiun. Well, ngobrol sama Mas Denny ini bakalan seru nih, soalnya bocorannya aku udah dari teman-teman sesama musisi nih. Oh, nanti ngobrol sama dia tuh bakalan seru katanya. Kita lihat nanti seseru apa. Dan aku penasaran nih Mas Denny, kenapa Citohe sih? Sebenarnya ini dari tongkrongan itu kan ada toko yang memang di Sampang itu toko besar gitu loh Mbak. Nah, terusnya ini kan kayak Madura banget gitu loh, kayak Citohe, Cisamlawi kayak gitu. Pilihannya sebenarnya banyak, bukan hanya Citohe. Cuma berhubung Citohe ini kan kalau di KTP-nya dia itu ternyata bukan Citohe, Haji Toha gitu, Toha. Iya betul. Toha. Kok bisa he gitu, kemana ini gitu kan. Nah, lucunya di situ. Jadi kita pilihnya di Haji Tohe gitu. Oke. And the Mojo Cobra, apa itu? Iya, itu Mojo Cobra. Mojo itu kalau istilahnya sebagian anak-anak blues itu kan identik dengan kayak pemaknaannya itu lebih ke sakral, sakti kayak gitu, Mbak. Ya sebutan-sebutan bagi di ranah bangsa kulit hitam itu mojo gitu, bojo hand, tangan sakti kayak gitu. Oh, oke. Iya kayak mojo kobra sakti kayak gitu. Oh, I see. Iya. By the way, itu apa hubungannya sama musik? Enggak, cuma itu kalau di ranah anak-anak blues itu memang familiar mojo kayak gitu. Ya kobranya aja berhubung kan personil saya yang dua ini kan apa namanya kayak itu loh Mbak, apa
Kalau orang-orang India itu kan Heeh, heeh. dia main suling itu kan biasanya kayak pawangnya dan ularnya kayak gitu kan. Analoginya kayak gitu. Oh, oke deh. Dan kebetulan memang kalau di band blues itu kan Hmm, yang lebih dominan kan satu orang tuh biasanya. hmm. Nah, itu ibaratnya pawangnya gitu loh. Oh gitu, dan pabangnya Iya. kebetulan Mas Denny, Nah, gitu teman kebetulan Pro 2. dianalogikan gitu. Iya, itu perkenalan singkat dengan nama kenapa Citoha dan The Mojo Cobra. Sekarang Citoha dan The Mojo Cobra itu sebenarnya ada berapa orang sih Mas di dalamnya yang aktif, yang sumbangsi saran, sumbangsi lagu, pokoknya yang kolaborasi di situ deh. 3 orang sebenarnya. Ya sebenarnya kalau di band-band blues itu kebanyakannya sih solois dia. Cuman ya kalau kalau di sini tuh diberlakukan solois kalau kayaknya egois banget gitu. Jadi ya ngeband gitu bertiga. Ya sama-sama Hmm. berini kok, sama-sama berkontribusi atas Hmm. ide-idenya masing-masing. Oke, ada siapa aja Mas? Ada saya, terus Hmm? di bassnya itu ada Ari Purnawan, Oke. terus yang drummernya itu ada Taufik. Oke, ada Mas Ari sama Mas Taufik juga Iya. ya. Oke, semoga malam hari ini barengan sama kita. Kalau misalnya ada something yang mau disampaikan, nanti langsung di live chat YouTube-nya kita. Oke, nah Mas, basicnya teman-teman itu di Sampang. Iya. Oke, itu karena ketiganya memang orang Sampang atau ada alasan yang lain barangkali? Enggak, semuanya dari Sampang. Dan kebetulan memang sebetulnya saya itu ini Mbak ada project solo kan sendiri. Hmm, Nah, kebetulan kalau main di luar kota sih enak. hmm, Sendirian tuh enak. Nah, hmm. kalau di dalam kota itu kok kayaknya minder banget gitu. Masa Jadi sih bisa ya ah, gitu ah, ya? jadi bikin project, bikin band aja kangen gitu loh, kangen ngeband gitu. Akhirnya bikin sama Eh, teman-teman sini. oh gitu. Iya. Kenapa Mas Dani itu bilang ketika di kota sendiri minder kok ya, sendirian tuh kok minder itu? Apa Mas? Kenapa? Nah, justru itu kalau kalau manggung di luar kota itu kan kayak orang-orang yang nggak seberapa kenal gitu, jarang ketemu kan kayak gitu kan. Kalau Hmm. kita perform baik atau jeleknya itu kan, toh besok nggak ketemu kayak gitu kan, kayak nggak punya beban. Kalau di Sampang itu kan kita, kalau di kota sendiri itu kan kayak punya beban. Wah ini harus main bagus nih, besok ketemu orangnya malu kita nih kayak gitu loh. Iya, soalnya bisa ketemu orangnya sering-sering gitu ya. Iya makanya. Oke, jadi bebannya di situ ya teman Pro 2. Kalau misalnya musisi tuh manggung di kota sendiri, Iya, effortnya itu kalau bagi Mas Denny harus lebih daripada dia manggung di kota orang. iya Oke. malah saya malah jarang Mbak, saya Mbak jarang Hmm? ngambil kalau yang di kota sendiri karena ya beban itu. Iya, padahal kalau musisi-musisi yang lain kan masih banyak tuh yang manggung di luar kota. Ih, ini harus lebih keren daripada kita manggung di kota sendiri, iya kan? Kalau ini kebalik teman Pro 2. Jadi manggung di kota sendiri malah yang harus prepare-nya tuh bener-bener gitu. Supaya besok kalau ketemu di warung kopi, gak malu. Iya. Justru justru karena kita terbebani itu malah kita mainnya malah jelek biasanya. Makanya daripada kita mainnya jelek, mending nggak usah main deh gitu. Waduh. Wah, ya itu adalah alasan kenapa kalau di Sampang kamu teman Pro 2 akan jarang menemukan Mas Denny dan teman-teman di Citohe and the Mojo Cobra itu manggung. Itu alasannya udah tahu ya. Ah, sekarang Mas, kita ke genre musik yang seperti dikatakan Mas Denny tadi, kalau Citohe dan and the Mojo Cobra itu mainnya di blues gitu. Blues itu kan salah satu genre yang mungkin kalau anak Madura, anak musisi Madura nih jarang ngambil genre musik ini. Nah, kenapa Mas Denny sama teman-teman itu oke deh kita blues aja gitu? Iya. Eh Sebenarnya itu kan kalau saya tuh tahunya blues itu dari sejarahnya dulu. Hmm. Nah, itu kan berangkat dari masa-masa perbudakan bangsa kulit hitam di Amerika dulu itu, Mbak. Mm-mm. Nah, itu kan budak-budak itu kan
di mereka di ladang dipekerjakan paksa itu mereka itu bersenandung terus nyanyi-nyanyi, mereka improvisasi. Itu kan saya temui kebetulan saya rumahnya itu tinggal di tambak-tambak garam di daerah Pangalengan, itu kan banyak kuli-kuli garam itu. Nah, saya kan kebetulan sering itu di tambak garam itu ketemu sama pekerja-pekerja tambak itu nyanyi-nyanyi kayak gitu. Bukan konteksnya bukan perbudakan juga, cuman konteksnya dia itu kayak kok mirip kayak film-film yang saya tonton, kayak sejarahnya blues kayak gitu kan. Mirip ini orang-orang nyanyi-nyanyi. Terus bahasanya juga kalau mereka nyanyi bahasa-bahasa Madura itu kok kayak mirip-mirip orang-orang Afrika kayak gitu kan. Nah, dari situ jadi familiar malah kelamaan malah seneng, malah terus sampai sekarang. Sebenarnya ini kan kalau di Mojo Cobra itu kita justru awalnya bukan mau di blues, malah itu kita prospeknya itu mau ke kayak Nirvana kan kayak gitu. Nah, kebetulan ya karena memang sudah biasa main blues gitu, mainnya tuh kok jadi blues gitu kata teman-teman. Akhirnya ya udah bluesnya kalian gitu. Oh, jadi alasan itu karena sering melihat orang-orang yang notabene bukan musisi, Ya, oke, menyanyikan ya, lagu yang asik nih, kayak blues ya, kayak yang pernah aku tonton ya, kayak yang pernah aku iya. lihat gitu ya, merakyat lah istilahnya ya. Iya, musik-musik kalangan bawah kayak gitu. Aku juga baru tahu Mas, blues itu ternyata merakyat. Iya Mbak, dulu itu kan justru dia itu lahirnya gara-gara ya orang-orang dipekerjakan paksa di bangsa-bangsa kulit hitam dulu di masa perbudakan itu mereka bersenandung, nyanyi-nyanyi, hiburannya mereka gitu. Karena mereka nggak punya fasilitas, nggak bisa sekolah, nggak bisa nggak punya alat musik. Itu berangkatnya dari situ. Kok saya ngerasainnya kok di lingkungan saya kok mirip-mirip gitu. Sebenarnya cocokologi sebenarnya. Alasannya ya, itu ya. Karena kebetulan saya kan juga sering nonton filmnya itu, ada Crossroad Blues kayak gitu. Oke. Kita lihat, kita dengerin bareng-bareng seberapa merakyat sih teman Bro 2 lagu-lagu dari Citoha and the Mojo Cobra. Salah satu single dari mereka, ini aku hadirkan malam hari ini buat kamu. Nanti menyusul single-single yang lainnya sambil kita cerita-cerita. Ada cerita apa sih di balik lagu-lagu itu? Stay tune ya bareng sama Bro 2 Sumenep. Oh istriku tak berubah sejak dulu, masih seperti itu. Oh istriku tak berubah sejak dulu, manis lucu dan lugu. Oh istriku tetaplah seperti itu. Aku selalu rindu. Oh istriku tetaplah seperti itu. Jangan jauh dariku. Dia sudah
tetaplah seperti itu. Aku selalu rindu. Oh istriku, tetaplah seperti itu. Jangan jauh dariku. Pro2 Sumenep, teman terbaik kamu. Balik lagi di Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Dan masih barengan sama Mas Denny Aji, teman Pro2. Tadi udah dengerin satu single, Istri, blues Ya. banget, merakyat banget. Ya, Mas, mana merakyat sama dangdut? Sama-sama sih sebenarnya nggak ada bedanya. Cuma ininya aja kebetulan aja banyak pendengarnya di sini. Iya. Nah, lagu-lagu yang udah terdistribusi secara digital ataupun masih ada di album pribadi gitu, masih tersimpan rapi di laptop barangkali. Itu semua personil punya andil tuh untuk lahirnya lagu itu. Ya ada sih sebenarnya. Ya cuman untuk proses penciptaan karya biasanya ya saya biasanya. Cuman untuk aransemen dan lain-lain itu dibantu sama teman-teman. Seberapa disukai sih Mas genre blues itu di tanah Madura kita gitu dibandingkan dengan dangdut, atau kalau anak muda tuh kalau zaman-zamannya Farida nih ya yang milenial itu mereka sukanya kan pop Melayu gitu-gitu tuh Mas. Lumayan juga kok Mbak, lumayan entah teman-teman itu baru ngerasain euforianya atau memang sudah lama mereka ngulik atau baru ketemu event-event blues itu saya kurang paham. Cuman beberapa kali saya main di kota-kota kayak Bangkalan, terus Pamekasan, itu di luar ekspektasi sebenarnya. Pernah itu event di Pamekasan itu rata-rata sebenarnya kalau teman-teman blues itu mereka bikin sendiri kolektifan kayak gitu. Jadi nggak ada ceritanya blues itu masuk reguler, nggak ada, nggak laku. Oh gitu. Nggak. Oke. Jadi teman-teman itu bikin sendiri biasanya. Ayo kita bikin event yuk, bikin acara nanti kita main semuanya blues, semua band blues semua. Dan ternyata luar biasa. Ininya nggak nyangka. Oke. Kalau yang pakai promotor kan biasanya tuh dangdut atau enggak band pop gitu-gitu kan ya Mas Ya ya. itu kan itu urusan dagang kan sebenarnya. Emang nggak bisa nih blues itu didagangin? Itu kalau saya kurang sejauh itu sih sebenarnya kalau urusan dagang berdagang. Saya cukup dagang garam aja. Berkarya aja taunya ya, diundang dateng gitu, habis itu terima bayaran gitu-gitu kan. Iya. Tapi sejauh mana sih kalau Mas Denny tuh melihat kesejahteraan dari seorang musisi? Bisa nggak kita sejahtera dari karya yang kita hasilkan? Ini ngomongin musisi dari segala genre itu ya. Iya dong, dari segala genre. Ya kalau kita punya ego kekaryaan kayak saya nggak mau main tuh kalau bukan karya saya sendiri, itu susah itu Mbak. Beli senar gitar aja kita susah sih. Oke. Ya susah, kecuali kita mau masuk ke industri kayak reguleran, wedding, mungkin bisa. Beberapa teman saya juga bisa hidup dari sana maksudnya. Cuma mungkin punya jangka waktu lah maksudnya, kayak ketika sudah ada generasi yang baru mungkin mereka akan lengser kayak gitu. Nah kalau ego kekaryaan itu kan sebenarnya sifatnya kan abadi, maksudnya ketika kita mau tekun nih, maksudnya kita mau mau fokus nih di karya-karya kita sendiri. Kita kalau nggak karya sendiri kita nggak mau main.
Hmm. Itu sebenarnya ya ya kalau kalau yang saya alami sih dapur harus kuat dulu gitu. Maksudnya apa Ada finansial income, oke. kita ya finansial di luar musik itu harus stabil dulu gitu. Jadi Hmm. jadi kayak bukan musik yang menghidupkan kita gitu. Jadi kita yang Mm-mm. menghidupkan musik kita gitu. Hmm. Kalau kalau yang di kalau yang di ranah reguler itu masih jalan kok, Mbak. Bisa. Mm-mm. Cuman ya nggak sebanter kota-kota besar, mungkin ya nggak selancar kota-kota besar. Mhm. Mas Dani di part yang mana sekarang? Saya kadang juga diajakin nih kalau ada ini reguleran teman-teman itu Hah? cabutan gitu loh, Mbak. Oh, oke. Cabutan ya, dan nggak ini mau ikut nggak nanti itu. Ya Hmm. ya ayolah, lama banget sebenarnya, nggak main, susah cari 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 apa event blues di sini itu, Mbak. Oh, oke. I see, I see, I Iya, see. kalau kita nggak mau bikin sendiri kayaknya nggak bakal ada. Oke. Mas, Jadi kita, jadi kita itu kalau mau bikin, kalau mau jalan di jalan yang rada susah itu mesti jadi penggiatnya juga sebenarnya. hmm, Penggiat kayak bikin event sendiri gitu. oke, paham, paham, paham. Karena memang blues masih jarang sekali ya. Entah itu Ya, di Madura ataupun di Jawa Timur. Nah, ya, kalau tadi kan ada, kalau kita mau berpenghasilan dari situ, masuklah ke industri gitu. ya, Oke, karena industri nanti yang bakalan ngasih kamu penghasilan atau penghidupan dari karya yang kamu hasilkan itu. ya. Menurut Mas Denny, susah nggak sih untuk kita itu berada atau masuk ke industri, dan beberapa musisi mungkin akan ada di dua pilihan antara oke aku akan masuk ke dunia industri atau enggak deh aku nggak mau di dunia industri karena A B C D gitu, pasti ada pertimbangan-pertimbangan itu gitu tuh Mas tuh. Ya. Tapi kalau mencoba untuk masuk ke dunia industri, susah nggak sih Mas menurut dirimu? Eh, Kalau yang saya pernah coba sendiri kayak membohongi diri sendiri, Mbak, Aduh, serius. aduh, Kayak gimana? iya, kayak gini. Kita pun Mojo Cobra itu kadang ada di event yang nggak semestinya gitu. Kadang Hmm, main itu ya kalau kita memang memang harus pinter-pinter milih ini sih, milih event. Kadang kalau kita main antah berantah itu terus audiensnya itu nggak ngerti ini musik apaan kayak gitu. Kita sendiri yang ini malahan malah hmm. kayak kok kayak dicuekin gitu itu kayaknya. Kan, Kayaknya gitu. Beda kalau kita itu main di event blues kayak gitu. hmm, Beda itu. Nah, hmm. kalau perihal industri itu kan memang ya kita nggak tahu juga kan kondisi finansialnya atau kebutuhannya teman-teman yang lain. Mhm. Ya bisa saja sih ini. Kalau kita mau di industri yang di Madura loh. Sebenarnya Yap. kalaupun di yang industri juga susah sebenarnya. Oke, oke. Susah. Ya, kembali lagi nanti akan dipasrahkan kepada masing-masing personal di Ya, dunia musik itu sendiri, karena aku yakin masing-masing musisi tuh punya alasan sendiri. Kenapa ya, ya, harus ada di tempat ini, kenapa harus ada di tempat itu gitu. ya. Ya, lebih amannya sih amankan finansial dulu, Nah, itu. baru berkarya, lebih Ya. amannya sih. Dan memang rata-rata begitu. Rata-rata begitu. Kalau kalau yang saya tahu itu teman-teman yang fokus dengan karyanya itu memang rata-rata finansialnya stabil, Aman. aman. Ada juga tuh yang keras banget itu kayak wah ngapain main di reguler kayak gitu kan. Ada juga kayak gitu. Ya, Oh, tapi ya backgroundnya mungkin ya udah perkasa lah dia. iya, Finansialnya udah perkasa gitu. iya, 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 Sultan lah ya, Sultan lah. Iya, Oke, Mas Den, cerita ya. lagu-lagumu dong. Ya misalnya yang baru aja didengerin sama teman-teman nih, teman-teman di seluruh Oh, Jawa ya. Timur. Itu lahirnya dari Tambak Garam juga atau dari mana? Oh, istri, istri. Iya, Enggak, kebetulan itu kalau istri itu istri. kan eh, kebiasaan saya kalau bikin lagu itu biasanya nyari perspektif kedua itu gitu loh, Mbak. Hmm. Kayak kayak di istri kok itu kan saya ngomongin gincunya lah, gaunnya lah, atau pakaiannya lah kayak gitu. Iya, Hmm. cari cari perspektif yang kedua kayak gitu. Semisal kayak
kayak apa ya, kalau blues itu kan identik dengan ratapan sedih kayak gitu kan rata-rata, kayak kedalaman apa batiniah saya nggak paham. Tapi rata-rata sih gitu, dia pengen mencapai kedalamannya kayak gitu. Jadi sering kali ngomongin yang apa ya, yang dalam-dalam lah, kalau istilahnya Rifan kemarin yang sufi-sufi lah gitu. Iya, lagu-lagunya dia nyari gitu. sana. Iya. Tapi emang begitu kenyataannya. Iya, sebenarnya kan saya ada lagu yang blues talembus itu sebenarnya kan gara-gara Rifan, gara-gara Langit Nik, Lorcu gitu Iya. kan, kok kayaknya ini ya, kayaknya masuk gitu, apa namanya, dan kebetulan blues itu Mbak, kalau di Indonesia itu blues itu nggak bakalan enak kalau nggak dibawain dengan bahasa Inggris kayak gitu. Oh. Iya memang kayak gitu ada. Nah kebetulan saya tuh kemarin nyoba kan, gimana ya kalau bahasa Madura gitu. Ternyata aman-aman aja, malah itu pernah didengerin di, kalau nggak salah itu di apa ya, di ini, aduh, Synchronize Radio kalau nggak salah itu, minta si teman-teman Lorcu itu, Iya. dia kan di setel di sana, diputer di sana, terus di video tuh sama dia tuh, sama Mas Petrus itu, loh ini bahasa Madura gitu, saya kira bahasa Inggris katanya gitu malah. Oke. Lagu yang mana, apa judulnya? Blues Talembus. Nah, kita dengerin aja yuk teman berdua. Jadi kamu nanti resapi nih liriknya gitu ya. Resapi liriknya, bandingkan dengan bahasa Inggris, oke? Nah, ya benar. Musiknya tuh blues banget, yang katanya mindsetnya orang-orang blues itu kalau nggak berbahasa Inggris it's not blues gitu. Ya, Tapi benar. ini blues berbahasa Madura juga merupakan salah satu karya dari Citoha and the Mojo Cobra.
22,1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin nih lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô? Excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Walah Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu. RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Farida di Music Live Chat teman Pro 2. Terima kasih yang sudah barengan sama aku. Baik tune in-nya lewat FM 94,6 atau lewat audio streamingnya kita di RRI Digital dan juga di rri.co.id sambil baca-baca informasi. Well, masih barengan sama Mas Denny. Gimana tadi dengerin lagunya? Iya. Gimana teman Pro 2, gimana? Boleh komentarnya ya, barengan sama kita malam hari ini. Iya. Karena tidak terbiasa mendengarkan musik blues dengan bahasa Madura gitu, kayak ngerasa lucu ya. liriknya. Tapi nggak heran karena kalau tongkrongannya Mas Denny tuh Mas Rifan gitu di langit nih gitu, karena memang lagunya kan nyentrik dengan lirik-liriknya yang juga nyentrik gitu. Ini tuh terpengaruh dari beliau-beliau nih kayaknya nih. Berapa kali nyoba yang versi kayak gitu Mas? Apa hanya lagu yang di Busta Lembus tadi? Dulu itu saya itu pernah sepanggung sama Mbak Novarud. Mbak Novarud putrinya Mas Toto Tewel itu pernah ditantangi sebetulnya jauh sebelum saya kenal Mas Bedrus Lorcu sama Rifan Langitnik. Berani nggak kamu bikin lagu bahasa Madura tapi blues gitu? Cuma saya nggak berani waktu itu, nggak kepikiran karena belum ada contoh-contohnya gitu, belum pernah dengar gitu. Nah lama kelamaan ketemulah sama Rifan sama Bedrus Lorcu ini, kok dengerin karya-karyanya kok cocok gitu, kok bisa masuk gitu ya dengan musik-musik modern kayak gitu. Nah dari situ saya berani tuh bikin, dan ternyata alhamdulillah ya enak-enak aja sebenarnya gitu. Awalnya karena belum ada contohnya, kayak ragu kan. Tapi setelah eksekusi, asik-asik aja nih. Iya, asik-asik aja sebenarnya. Asik-asik aja nih. Oke, biasanya kalau lagu-lagunya Citoha and the Mojo Cobra itu inspirasinya dari mana sih Mas? Dari yang sering didengar aja sebenarnya. Dan kebetulan memang dari dulu itu kalau dengerin musik memang seneng yang sederhana-sederhana
Dan yang penting nyampe aja gitu. Kadang kita dengerin musik ini bagus nih, tapi menurut orang lain gitu, ini musiknya kompetitif nih, ini kompleks banget nih, aransemennya hebat nih kayak gitu. Tapi kadang kita dengerinnya itu kayak kok kita malah banyakkan mikirnya daripada ngeresapinnya gitu loh kayaknya. Kalau saya memang dengernya terbiasa kayak yang sederhana kayak gitu. Yang penting kok saya dengarnya bisa menghayati kayak gitu loh. Makanya lagu-lagu saya itu kebanyakan memang sederhana-sederhana. Bahkan Blues Talembus itu memang saya sengaja dibikin bagaimana caranya biar itu bisa jadi lagu jamming kayak gitu. Semua orang bisa nih cover lagu ini kayak gitu. Memang itu kan kalau secara teknisnya itu kan satu chord itu Mbak, barusan Blues Talembus itu satu itu aja sampai selesai itu. I see. Iya, sangat sederhana sebenarnya. Oke. Saya jadi ingat itu ada teman pernah bilang itu kalau kita bisa dengan satu chord, apain kita butuh yang lain kayak gitu. Ya cuman itu kan tergantung dari yang musisinya gitu. Kadang memang seneng yang ribet-ribet kayak gitu. Cuman ya selain saya nggak mampu juga. Oh, oke. Ini menentukan level dari seorang musisi sih teman berdua. Ada yang bilang semakin banyak chord yang digunakan semakin jago. Nah, ini malah nantangin pakai satu chord tapi jadi gitu. Iya. Nah, nanti bisa kamu coba juga nih teman berdua. Bener katanya Mas Denny, aransemennya sederhana, liriknya pun gak kalah sederhana. Meskipun karena ini berasal dari bahasa daerah ya, ini bahasa Madura, orang-orang di luar Madura yang mendengarkan ini, kalaupun mau tahu arti dari liriknya mungkin harus agak sedikit berpikir gitu, atau harus sedikit minta bantuan diterjemahin ke native speakernya yang ada di Madura gitu. Tapi itu tidak mengurangi kesederhanaan dari musik itu gitu. Ya nah kan? itu yang saya rasakan juga di lagu-lagu Inggris sebenarnya. Lagu-lagu asing itu juga sama sebetulnya. Iya. Kalau katakanlah kita kalau ngomongin Gen Z ngomongin lagu-lagu siapa ya, kayak Justin Bieber mungkin yang terkenal gitu ya. Mereka kan bahasa mereka gitu loh. Iya. Kadang kita itu nggak ngerti. Saya yakin itu 80% kita tuh nggak ngerti. Tapi kalau kita ngomongin yang dengerin orang-orang yang biasa cuma dengerin kayak gitu mungkin ya. Saya yakin 80% itu nggak ngerti. Cuman kenapa mereka suka ya karena nyampe gitu loh ke dianya itu nyampe kayak gitu. Ya kalau orang bilang itu musik kan nggak terletak cuma di bahasa. Dan itu yang saya lihat itu di Lord Chu lah Getnek. Iya. Oke. Saya lihat Lord Chu itu main itu kok orang-orang ini kok menikmati banget gitu. Nah itu kan, kok bisa? Nah itu kan berarti sudah menjelaskan kalau musik ya tetap musik gitu. Oke, berarti satu nih teman Pro 2 yang mungkin bisa kita underline, kita garis bawahi gitu. Kalau mau diterima nggak usah ribet deh. Iya benar. Iya, kita nggak usah sibuk ngurusin aransemennya gini nggak usah. Iya. Oke. Mas, lagu-lagu yang lain itu bercerita tentang apa? Ya kebanyakan ya kayak ratapan-ratapan gitu sih Mbak. Kita berusaha untuk gimana kalau bahasa saya itu kayak ini saya sedih. Bagaimana saya itu bikin sedih ini makin sedih banget kayak gitu. Kayak gitu. Iya seakan-akan memang dicari kedalamannya gitu. Ini sampai mana nih sedihnya ini sampai mana nih kedalamannya kayak gitu. Oke. Dan hal-hal yang seperti itu butuh riset nggak sih bagi seorang musisi tuh? Nggak tahu ya kalau di blues itu memang kebanyakan itu memang gimana ya soal ya saya nggak mau ngomongin sok jago gitu, cuman spiritualnya kayak gitu ada, spiritualnya itu ada. Makanya kebanyakan itu player blues itu kalau main gitar itu kan kayak menghayati banget tuh Mbak. Iya dia di panggung itu menghayati banget itu, dan rata-rata memang kalau kita ngomongin teknis performnya itu antara versi rekaman dengan live perform itu mesti beda.
Oke. Karena mereka itu full improvisasi. Saat di panggung itu mereka improv full. Oke. Ini Aransemennya juga nggak paten. 11-12 kayak kita ibadah wajib ya. Kan menghayati gitu. Oke. Tadi ada istri yang kita puterin, ada bus tembus juga. Terus ada apa lagi nih yang jadi jagoannya Mas Andi? Lagu apa lagi yang jadi jagoannya Mas Andi? Ya semuanya sebenarnya, bahkan ada yang instrumental doang, itu nggak ada nyanyiannya, nggak ada liriknya. Ada Oh yang gitu. sedimentally itu ada banyak sebenarnya. Kalau lagu-lagu blues itu banyak yang nggak ada nyanyiannya, cuma instrumen doang. Oke, ketika nggak ada instrumen doang, musisi-musisi blues seperti Mas Denny ini itu ingin menyampaikan apa? Ingin menyampaikan pesan apa? Kebanyakan kan memang dia itu dominannya di gitar itu, Mbak. Oke. Ya, nah itu jembatannya memang dari sana, dari gitar. Kebanyakan kalau genre-genre blues itu dari sana, dari gitar, dari penghayatannya dia sebenarnya. Banyak sekali itu yang lagu-lagu blues yang tanpa nyanyian, tanpa lirik, cuma instrumental doang, banyak. Ya mereka melakukan pendekatan dari sana, dari jenis instrumen tertentu, Berarti dari musik. Oke. Berarti hanya ingin pendengar itu menikmati musiknya aja tanpa harus puyeng memikirkan arti dari liriknya gitu-gitu gak sih? Nah, iya benar. Kan kalau kita ngomongin lebih lanjut itu kan musik bisa ya, konon kabarnya itu kan bisa masuk ranah sains kayak gitu kan, bisa berpengaruh terhadap tubuh manusia kayak gitu kan. Ada tuh kan pengobatan melalui musik itu kan ada. Iya. Mungkin dari sananya, mungkin yang saya bilang tadi dari ranah spiritualnya mungkin di sana mungkin sih. mungkin teman Pro 2 dia nggak mau dijudge nanti, takut kan banyak haters tuh nggak gitu Nah. Mas Andi gitu. Oke, tapi di lagu-lagu yang sudah terdistribusi secara digital, Mas Denny naruh itu lagu yang hanya musik saja tanpa lirik. Ada judulnya tuh Sedimentally kalau nggak salah. Oh, oke. Kita terapi dulu yuk teman Pro 2 yuk. Kita terapi ya. Ini kan terapi berarti kan Mas. Jadi mungkin nanti kamu bisa menilai apa bedanya antara yang ada lirik sama yang tidak ada lirik. Terus kamu lebih menikmati yang mana gitu. Kamu boleh komentar barengan sama kita, sharing sama kita. Kalau misalnya pun di akhir season nanti kamu mau sharing langsung sama Mas Denny, boleh nanti chat ke aku ya. Private nomornya private. Private numbernya. Oke deh teman Pro 2, kita nikmati lagi nih satu lagu yang katanya Mas Denny lagunya tuh nggak ada liriknya, buat terapi gitu. Bisa jadi mungkin ya. Sedimentally ini dia buat kamu, tetap masih di Music Live Chat.
baru enak. Bentar Mi. Nih, Ngapain sih Pi, ganggu skor aja. timnas dulu yang semalam nih di RRI News. Mami, papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan coffee shop udah banyak. Ini baru enak. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi platform, multi konten. RRI punya kita. Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 sedimentally. Artinya apa, Mas Den? Nah itu padahal itu nggak ada loh di bahasa Inggris itu. Cuma ada setnya doang. Iya. Ada setnya doang itu. Mainly-nya itu nggak ada itu. Itu ngarang doang itu. Serius. Makanya aku tanya. Terus ini lagu tuh kan gak ada liriknya. Tiba-tiba ada judulnya Sedimentally gitu, teman Pro 2. Tapi musik-musik orkestra sih biasanya gak ada liriknya juga, tapi ada lagunya gitu. Jadi aku oke deh, aku mau maklumi deh, nggak apa-apa. Cuman ketika aku tanya apa artinya, nggak ada itu. Nah iya kan. Itu di bahasa Inggris tuh nggak ada itu. Cuma ada set sama Set. man-nya doang Man. kan. Mm-mm. Setnya itu kan ditambah-tambahin sendiri aja. Ah. Sedi Iya. sama manly. Manly-nya itu apa? Li-nya itu Iya. apa? Nggak ada. Suka-suka musisi lah ya, namanya Iya. juga karya sastra, bebas, bener. bebas. Nah baru Mbak Farida itu yang nanyain. Yang lain nggak ngeh gitu. Yang lain mikirnya ini bahasa Inggris Nggak aja gitu, ada. keren aja Iya, gitu ya. Padahal itu nggak ada. Coba aja terjemahin itu nggak ada itu. Kalau aku teman berdua dengerin lagunya tadi sama judulnya yang ada di layar gitu, itu udah ada dalam pikiranku. Aku tanya nih. Oke. Kedepannya Mas Den, Ya. masih akan terus berkarya seperti hari ini atau sudah kepikiran bahwa di usia sekian gitu aku mungkin udah akan meninggalkan bermusik blues ini dengan alasan tertentu? Enggak sih Mbak, karena memang dari awal bermusik itu memang nggak fokus di soal variabel lainnya, cuma fokus di memang kepuasan ego saya itu memang di situ kayak gitu loh. Kayak gimana ya, kayak seolah-olah kayak saya kerja itu memang buat biar musik saya tuh biar suka-suka kayak gitu, memang sengaja. Iya, seakan-akan kayak gitu memang. Jadi kalau ada yang anggapan sampai kapan kayak gitu, kayaknya ya nggak tahu, karena memang sudah terbiasa saja kayak gitu. Oke, Kayak udah jadi kebiasaan kayak gitu. Bermusik itu bukan kayak sekedar hobi doang, kayak sudah kebiasaan. Oke, gaya nih teman Pro 2. Dia mau bilang, jadi aku bermusik tuh gak buat kerja gitu. Gaya. Tapi emang kalau mau bertumbuh, mau berkarya, aku setuju sih sama Mas Denny. Aku setuju banget teman Pro 2 karena jarang, mungkin 5 di antara 100 lah ya musisi itu yang benar-benar bisa mengandalkan karya musiknya untuk menghidupi dirinya dan keluarganya itu. Selebihnya
barangkali butuh effort yang ekstra, untuk semua dalam hidupnya dia itu berjalan secara normal tanpa dia harus meninggalkan kreativitas bermusiknya. Iya, Gitu. dan memang kalau di musik itu pengorbanannya nggak main-main gitu Mbak. Oh. Memang harus, kalau memang fokus untuk karya, kalau kita nggak punya backup itu, wah itu yang dikorbankan nggak main-main juga itu. Kan kita harus fokus kan. Ya kita harus siap tuh dengan segala konsekuensinya. Ya salah satu konsekuensinya kita nggak punya duit kayak gitu. Pasti nggak mungkin dong kita bikin karya satu pertama langsung kita terkenal langsung banyak duit, itu nggak mungkin kan. Perjalanannya itu kan sangat panjang, kayak lagunya AC/DC itu it's a long way to the top if you wanna rock and roll kayak gitu. Ya, oke. Dan mungkin musisi-musisi di luar sana akan sampai ke istilahnya di atas gitu, di top itu setelah perjalanan yang panjang itu. Panjang, sangat panjang. Semoga panjang umur Citohe and the Amin, Mojo amin. Cobra. Oke Mas, kasih Ya. pesan-pesan dong sama teman-teman musisi yang ada di Madura. Bagaimana caranya mereka harus tetap ada sampai kapanpun di zaman apapun. Gimana ya, kalau soalnya nggak bisa ini, soalnya orang-orang kan beda-beda. Yang penting kita tekuni saja apa yang menjadi keyakinan kita saja sih Pak, gitu. Kalau kita berkeyakinan atas karya kita, ya kita jalani aja terus, kita tekuni aja terus. Kalau kita memang fokusnya di ranah industri, ya kita jalan aja terus di sana. Nggak ada yang salah kok di industri musik gitu. Tekuni apa yang kamu yakini, Iya. ya kan? Tekuni apa yang kamu yakini, oke? Dan teman berdua, musik itu memang selalu keren. Dan kayaknya dunia ini kalau misalnya nggak ada musik tuh, aku nggak bisa ngebayangin akan sehampa apapun genrenya gitu. Apalagi sudah dipermanis dengan begitu banyaknya genre yang bisa kita pilih sesuai dengan kesukaan kita masing-masing gitu ya, sebagai penikmat musik, sebagai pendengar gitu. Dan dari Sampang aku bangga sekali nih sebagai orang Madura, ada teman-teman musisi yang masih bertahan gitu. Banyak selain sebenarnya. Iya, banyak. Dan nanti harus barengan sama Pro 2 gantian gitu. Kalau hari ini ada Citohe and the Mojo Cobra, next month bakalan ada si A, si B, si C dan lain-lain untuk berbagi ceritanya saat mereka bermusik gitu. Sayang sekali besok nggak bisa ketemu sama Mas Denny langsung di Pamekasan karena Sumana Pamekasan itu 1 jam, Bo. Jadi lumayan jauh. Terima kasih ya Mas Den. Iya Mbak Farida. Oke, panjang umur Citohe and the Mojo Cobra. Amin. Kita nungguin karya-karya berikutnya. Kalau sekarang kan kita menghadirkan 4 karya nih di MLC Berjaringan Se-Jawa Timur gitu. Next kita tunggu dengan lagu-lagu yang lainnya dengan cerita-cerita berbeda di balik lagu-lagu itu, dan bahkan mungkin sama personel lengkap dari Citohe and the Mojo Cobra. Nggak cuma Mas Denny sendiri ya kan? Iya, insyaallah. Ditunggu juga datang live-nya ke Pro 2. Kita nggak tatapan secara virtual gini. Oke deh teman Pro 2, terima kasih yang sudah barengan sama kita, teman-teman di Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Jember, dan juga Pro 2 RRI Madiun barengan sama Farida dan juga musisi kebanggaannya Madura, Citohe and the Mojo Cobra. Sampai jumpa di Music Live Chat berikutnya, and have a nice weekend teman-teman.
someday. Walking away, I'm not okay. Fading away until someday. Walking away, I'm not okay. Fading away until someday. Walking away, I'm not okay. Fading away until someday. Baru saja kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur.